Presiden Joko Widodo secara resmi telah memberikan kelonggaran pemakaian masker saat berada di luar ruangan, melihat tren penurunan kasus positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang saat ini semakin terkendali. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Komisi 5 DPR RI menyambut baik kebijakan relaksasi prokes tersebut. Kebijakan ini diyakini dapat menjadi titik balik kebangkitan sektor transportasi yang pada akhirnya akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, keputusan relaksasi prokes yang diambil pemerintah tentunya telah mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali. Namun bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di ruangan tertutup dan naik transportasi publik, dihimbau untuk tetap menggunakan masker. Itu basisnya harus data. Saya sarankan harus data basisnya. Ya. Ketika datanya valid, ya bahwa tidak akan ada perkembangan lagi, walaupun kita lepas masker, ayo kita lepas masker. Basisnya harus data. Dan saya percayalah, tidak mungkin Presiden bicara tidak pakai data, gitu loh. Mudah-mudahan apa yang Presiden sampaikan adalah sebuah kabar baik bagi kita semua bahwa dengan herd immunity yang sudah tercipta, kita di saat-saat tertentu seperti di ruangan terbuka dan seterusnya sudah tidak perlu lagi pakai masker. Ini kita berarti kabar tetap. Komisi 10 DPR RI juga menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap industri pariwisata di Indonesia. Meski demikian, penerapan pemakaian masker di dalam ruangan, terutama di sekolah, perlu tetap diwajibkan. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihak sekolah harus tetap mewajibkan pemakaian masker di lingkungan sekolah, terutama di dalam ruangan. Meskipun pandemi COVID-19 tampaknya akan segera berakhir, namun masih ada ancaman baru, yakni virus hepatitis akut yang banyak menyerang anak-anak. Nah, pada konteks pendidikan, memang kemarin sempat kita diskusikan panjang, kira-kira efeknya apa kalau tanpa masker ini, karena saat yang sama sekarang kita sedang menghadapi hepatitis akut itu. Saya kira terkait dengan ini, kami tetap menghimbau sih kepada sekolah, tetap saya kira anak-anak tetap perlu saya kira menggunakan masker. Kebijakan pelonggaran pemakaian masker ini dinilai merupakan salah satu tanda Indonesia bersiap memasuki masa transisi menuju endemi. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuene mengatakan, dalam persiapan memasuki masa transisi menuju endemi, diperlukan adanya regulasi dan kajian mendalam untuk melihat apa saja yang perlu dilonggarkan dalam masa transisi pandemi, terutama tentang wacana penghapusan PPKM. Semua yang dibuat ini ya untuk wacana-wacana ini kalau nantinya akan dilaksanakan, tentunya kan akan dilihat lagi seperti apa. Dari perkembangan di lapangan, di masyarakat, nanti tidak tertutup kemungkinan kami bisa lagi ada pengetatan, tidak tertutup kemungkinan, ya. Tapi yang namanya wacana ketika dilaksanakan, tentunya ini ada dasar. Sekali lagi kami tentunya apapun itu, kami Komisi 9 sangat mendukung dan itu harus berlaku ke semuanya. Jangan hanya kelompok tertentu ya, seperti contoh tadi ya, di tempat umum kita sudah boleh dibuka, tapi untuk tempat-tempat pertemuan kita masih ditutup ya, belum dibuka. Indikator yang menjadi pertimbangan dalam transisi ke endemi, salah satunya yaitu tidak ada kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan setelah kebijakan diperbolehkan mudik Lebaran 2022. Indikator selanjutnya yaitu positivity rate Indonesia saat ini sudah di bawah 3%. Kemudian tingkat perawatan rumah sakit di bawah 5%, angka kematian turun menjadi 3%. Kemudian tingkat imunitas masyarakat Indonesia dinilai cukup baik, hasil dari cakupan vaksinasi dan banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah pernah terinfeksi COVID-19. Meski demikian, penentuan status dari pandemi ke endemi ditentukan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dan suatu negara tidak dapat memutuskan status pandeminya sendiri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.